Seperti biasa kita akan baca beberapa pergerakan saham. Nanti yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, habis itu Bank BCA, Bank BRI, GoTo, MTEK, ADMR, Tebik, dan GGRM ya. Sebelumnya disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Bisa jadi kesimpulan saya salah dan analisa kalian yang benar. Langsung aja ke materinya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG, dan IHSG hari ini naik cukup tinggi 0,99% ke level 7081 ya. Setelah beberapa hari terakhir itu cenderung turun perlahan, untuk hari ini IHSG naik. Walaupun secara teknikal ini masih berada di range area konsolidasinya. Untuk resistennya masih di 7110-an, mudah-mudahan sih untuk besok bisa breakout ya. Tapi kalaupun nggak bisa breakout, kemungkinan di awal market, kalau lihat candlenya saat ini ya, ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya di awal market. Kalau kita cek untuk transaksi di IHSG hari ini tanggal 30 November cukup liquid ya. Hari ini sangat liquid. Apakah ini mulai window dressing? Ya, kalau kita perhatikan untuk valuasi transaksi hari ini cukup liquid di beberapa saham ya. Kita bisa lihat bareng-bareng di Bank BCA, valuasi transaksinya itu 3,5 triliun untuk hari ini tanggal 30 November. Di BBRI hampir 2 triliun, 1,9 triliun, di ADMR 1,5 triliun, di Telkom 1,4, di Tebik 1,3, di Bank Mandiri 1,2 triliun. Ini yang paling gede ya untuk nilai valuasi transaksi hari ini di IHSG. Dan secara keseluruhan untuk IHSG hari ini, wah, ada juga ya asing yang keluar ini di ADMR sama Tebik, asingnya keluar 700-an M. Cukup banyak ya. Di ADMR net sell 749 M, di Tebik net sell 722 M, di Gudang Garam asingnya net sell 100 M. Kemudian yang paling banyak dimasuk oleh asing hari ini ada Bank Mandiri, BBNI, BBCA, BBRI, Buka, Telkom, Unilever, Bumi ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. Kalau secara keseluruhan, kalau kita jumlah sih sebenarnya lebih banyak asing masuk di IHSG ya. Ini 749, 725, berarti sekitaran 3 emiten ini 1,5 triliunan ya net sell, dan asingnya yang masuk itu ini 3, 3, 3, 10, 15 ya. Ini hampir satu sampai di Bank Mandiri sampai Bumi ini lebih dari 1,7 triliunan ya kalau kita jumlah sekitaran segitu. Jadi secara keseluruhan untuk asingnya masih net buy di IHSG. Mudah-mudahan untuk besok asingnya masih masuk aja ya, karena untuk hari ini soalnya kemungkinan yang nyumbang kenaikan IHSG itu paling gede BBCA, karena untuk BBCA hari ini naik cukup tinggi. Naik ke level berapa untuk BBCA hari ini? Naik 3,6% ya. Ini berhasil breakout naik sampai ke level 9.300. Mudah-mudahan besok kalau koreksinya nggak dalam aja ya. Soalnya besok tanggal 1 Desember itu untuk BBCA Kamdet ya, Kamdet dividend, takutnya koreksi. Semoga nggak dalam koreksinya kalau koreksi. Kemungkinan untuk besok sih ya IHSG di awal market ada kemungkinan dibuka hijau dulu ya, mudah-mudahan seperti itu, dan harapannya sih bisa breakout ya. Kalaupun nggak bisa breakout ya paling nggak nyentuh dulu area 7100-an. Oke, itu untuk IHSG. Untuk aslinya masih net buy dan transaksinya udah mulai sangat liquid ya. Itu udah mau masuk bulan Desember, kemungkinan ini mau ya tanda-tanda bulan Desember ya, tanda-tanda window dressing seperti ini. Sangat liquid transaksinya, nggak sepi, rame, dan ini cukup bagus sebenarnya untuk bursa saham ya. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham BBCA. Dan untuk saham BBCA hari ini naik cukup tinggi 3,6% ke level 9.300. Hari ini open gap bawah dulu tadi. Tadi open di 8.870-an ya. 75 tadi open di atas, ini sempat turun dikit, langsung ditarik naik di bikin breakout ya. Ini kalau secara teknikal udah berhasil breakout di atas resistennya. Dan ini juga nyetak rekor lagi ya, target kenaikan BBCA untuk jangka waktu yang lebih panjang ya.
Ya mungkin nggak menutup kemungkinan sampai ke 10 ribuan ya mungkin tahun depan, mungkin seperti itu. Kalau kita cek dulu untuk transaksi BBCA hari ini siapa yang goreng, yang naikin. BBCA hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan ada yang jualan juga ya. Ini akan net sell 1,3 triliun. AKBK ini asing. Jadi untuk BBCA hari ini didominasi oleh asing. Asingnya yang satu jualan, sebagian masuk ya. Yang masuk ada CS, ZP, KZ, RX, FS, SQ ya. Ini untuk nominalnya bisa kita lihat bareng-bareng. CS paling banyak 1,1 triliun, kemudian ZP net B 536, oh sorry, 536 M ya untuk ZP net B 536 M, KZ net B 247 M, RX net B 149,7 M ya. Dan kalau kita perhatikan untuk ZP ini cenderung trading ya. Volumenya 1,3 dan cuma net B 500-an M aja. Jadi ya 60% transaksi ZP di saham BBCA itu trading. Kemudian yang distribusi ada AK net sell 1,3 triliun, BK net sell 313 M ya. Dua broker ini yang jualan cukup banyak hari ini di saham Bank BCA, tapi kalau secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy ya. Cuman ada yang distribusi besar-besaran ini si AK. Jadi walaupun breakout ada kemungkinan besok koreksi ya, takutnya seperti itu mengingat besok tanggal 1 ya, besok itu tanggal 1 itu come dead untuk BBCA ini. Oke, itu untuk BBCA. Kalau menurut saya sih kemungkinan untuk besok ada kemungkinan koreksi ya. Hari ini yang jadi market maker utamanya AK. AK-nya net sell 1,3 M ya. Jadi AK-nya jualan di atas ya. Ketika breakout AK-nya langsung jualan average di 9.200-an. Volume yang di atas ya, AK ini taking profit ini si AK, soalnya dia ngumpulin barangnya dari bawah. Hari ini sebagian taking profit. Ya mungkin kalau koreksi bisa jadi AK-nya masuk lagi. Mungkin seperti itu ya. Untuk supportnya mas sekarang 9.000, area 9.025 itu area support untuk BBCA saat ini. Kalaupun besok koreksi mudah-mudahan selama masih bertahan di atas itu ya ada kemungkinan masih naik lagi untuk sampai BCA ya. Kemungkinan seperti itu untuk Bank BCA hari ini asingnya masih net buy, tapi ada juga yang distribusi ya, tadi kita bisa lihat bareng-bareng. Oke, itu untuk saham BBCA, kemungkinan untuk besok sih ada kemungkinan koreksi. Perhatikan saya level ini selama masih bertahan di atas 9.025 yang pegang barang di bawah ya masih berhenti hold ya, mengingat untuk asingnya masih lumayan minat di saham Bank BCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA, tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham BBRI. Tak kira untuk BBRI hari ini koreksi, ternyata tadi cuman open gap bawah aja. Jadi untuk BBRI hari ini open gap bawah. Tadi open di 4.810 ya, sempat turun dikit langsung ditarik naik. Untuk candlenya hampir sama kayak BCA ya, cuman bedanya untuk BBRI ini nggak ada perlawanan ke bawah ya. Setelah naik ini mentok, candlenya cukup bagus ya, candle bullish Marubozu, dan ini pas di area resisten close di 4.950. Kalau besok berhasil breakout ya ada kemungkinan naik ya, seperti itu. Kalau besok berhasil breakout dan bertahan di atas 4.980, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau cuman lewat habis itu turun lagi ya rawan koreksi juga. Kalau kita cek untuk transaksi BBRI hari ini, BBRI hari ini tanggal 30 November secara keseluruhan net buy ya, net buy cukup banyak, dan yang distribusi itu nggak banyak-banyak banget ya, nggak seperti BBCA. Kalau BBCA distribusinya sampai triliunan. Untuk BBRI hari ini yang distribusi DX 161M dan DX-nya itu DX asing ya, yang distribusi asing. DX asing net sell 157M ya, berarti untuk DX lokalnya net buy ya. DX DX lokal 157M jualan, DX lokalnya juga jualan ya. DX lokal jualan berapa? Nggak banyak, kalau DX lokal cuma 4,04 M aja.
Jadi hari ini BBRI didistribusi oleh DX ya. Tapi secara keseluruhan untuk masih diakumulasi lah ya untuk saham BBRI. ZP net buy 308,4 M, PD net buy 217 M, AK net buy 173 M ya. Dan untuk asingnya net buy tadi kita cek bareng-bareng, untuk asingnya masih net buy dan lokalnya juga ada yang akumulasi ini ya, lokal yang akumulasi PD ya, PD lokal akumulasi 217 M. Oke, itu untuk saham Bank BRI ini malah lebih bagus ya kalau secara bandarmologi. Transaksi BBRI hari ini akumulasinya lebih bagus daripada BCA ya. Kemungkinan untuk besok mudah-mudahan aja bisa breakout di atas 4.980 dan bertahan di atas itu ya. Dan buat teman-teman yang udah floating profit ya, kalau namanya sih ini lumayan tinggi ya, tapi nggak menutup kemungkinan masih tinggi, cuman buat antisipasi aja ya, bisa pasang trailing stop kalau mau ya. Tapi kalau masih mau hold dan yakin kalau BBRI masih bisa naik lagi, mengingat asingnya masih terus masuk ya, asingnya masih terus masuk, selama asingnya nggak banyak distribusi untuk BBRI itu ya masih ada kemungkinan naik lebih tinggi. Oke, itu untuk saham Bank BRI ya. Ini pas di area resisten, mudah-mudahan besok bisa langsung hijau dan bertahan di atas 4.980. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Dan kalau ada yang mau spekulasi buy kalau besok berhasil breakout, tujuannya untuk trading ya bisa pasang antisipasi sedikit di bawah 4.980, mungkin di 4.950 atau disesuaikan aja kalau mau pasang antisipasi. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Tetap disclaimer, itu keputusan ada di tangan masing-masing. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya, dan untuk saham GoTo ini cukup menarik, ternyata hari ini ARB ya. Waduh, ini setelah lock up ternyata malah ARB, kasihan yang nyangkut ya. Padahal tadi di awal market sempat naik ke level 170, tadi level tertinggi untuk GoTo hari ini, tapi dibanding turun sampai ARB lagi close di 151 ya. Jadi ya ternyata di luar dugaan untuk GoTo, setelah lock up harganya masih ARB. Kira-kira siapa yang bikin ARB? Yang bikin ARB di saham GoTo hari ini BB, KZ, CC, BK, RX. BK loh ini. BK net sell 24M. BK-nya cut loss ya di saham GoTo. BK-nya BK asing. Jadi 157. Average-nya di sini ya. Jadi untuk BK ini cut loss sepertinya ya. Dia kena PHP mungkin ya. Di saham GoTo kirain setelah lock up naik, ternyata malah turun. BK-nya cut loss dan yang masuk ada YP, MG, PD. PD masuk 19,4 M, AK-nya ini AK asing. Jadi untuk asingnya hari ini di saham GoTo net buy ya. Net buy 19 M kalau nggak salah, tadi kita cek bareng-bareng. Untuk GoTo asingnya hari ini net buy 28,7 M ya. Kalau kita perhatikan transaksi GoTo hari ini ya cukup liquid sih, 400 M untuk nilai evaluasinya. Tapi sepertinya yang pegang barang banyak itu masih hold ya, dia masih wait and see aja dulu di saham GoTo. Karena untuk hari ini yang jadi market maker utamanya itu CC, YP. CC-nya net sell dan net sell 43 M, valuasinya 135 net sell. Untuk YP-nya net buy 39. BB distribusi, jadi BB, KZ, kemudian RX ya, ini BB, KZ, kemudian mana tadi RX, CS ini ya dia distribusi lah, hampir sekitar 90% transaksinya itu sell di saham GoTo ya. Sedangkan untuk CC itu sebagian trading. Secara keseluruhan di distribusi cukup lumayan hari ini di saham GoTo. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini ada kemungkinan masih turun ya untuk saham GoTo. Dan yang masih hold di saham GoTo, yang masih berharap buat naik, kalau masih hold saran saya ya jangan buru-buru average down dulu ya untuk saham GoTo hari ini ya. Tapi tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.
Oke, kemungkinan untuk yang jadi market maker utama hari ini CCYP. Kalau turun terus target penurunannya berapa lah? Ini agak dalam juga ya. Cuman ya nggak bisa mastiin juga untuk target penurunan Goto selanjutnya ke level berapa. Kalau setelah Fibonacci bisa ke area 100-an, mungkin bisa ke area itu, tapi mudah-mudahan enggak. Kita ikuti aja, tapi yang masih mau hold sih, kalau amannya sih ya nggak usah lihat candle ya kalau nggak kuat, tapi ya disclaimer. Kalau mau pindah saham ya nggak apa-apa, mungkin kalau sebagian retailnya cut loss bisa lebih cepat naiknya ya, mungkin seperti itu, tapi kita juga nggak tahu. Tapi kalau menurut saya sih, kalau lihat transaksi hari ini di saham Goto setelah lock up-nya dibuka, berarti yang floating di market kan berarti sebelum lock up kan 3%-an ya, 3% dari market cap-nya, dan setelah lock up kalau nggak salah itu sekitar 60%-an lebih ya, yang saham yang floating di market. Jadi kemungkinan ini sih masih wait and see. Kemungkinan seperti itu yang pegang barang yang udah bisa transaksi hari ini masih wait and see, masih nunggu reaksi market gimana. Oke, itu untuk saham Goto, tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kemungkinan untuk besok kalau lihat transaksi hari ini cenderung masih downtrend. Untuk target penurunannya berapa ya? Soalnya ini udah level terendahnya dari semenjak IPO. Kalau kita ukur aja dari rectangle yang ini, ya bisa ke 114. Kemungkinan seperti itu. Tapi kalau besok langsung naik dan bertahan di atas 157 ya itu cukup bagus. Kita lihat aja besok. Jangan buru-buru average down dulu ya, saran saya. Siapa tahu kalau harga Goto semakin turun ke bawah, nah itu malah kalian bisa dapat lagi kalau mau average down di harga yang lebih murah. Kalaupun naik ya hitung-hitung itu mengurangi floating loss aja ya. Oke, itu untuk saham Goto. Selanjutnya kita cek saham MTEK, dan untuk saham MTEK hari ini turun lagi pas di area mendekati area support ya. Jadi untuk saham MTEK hari ini ARB turun 6,8% ke level 1290 ya. Udah dua hari ini ARB. Padahal untuk MTEK hari ini sempat mau naik, tadi naik dikit sampai ke level 1410 langsung dibanting turun. Open gap up, open gap bawah sedikit, nutup gap dibanting turun. Kira-kira besok apakah masih ada kemungkinan naik atau melanjutkan penurunannya untuk saham MTEK ya. Takutnya kalau breakdown di bawah 1290, 1285 ya, breakdown di bawah itu berapa? 1280 untuk support terdekatnya. Breakdown di bawah itu takutnya bisa ke area 1000-an untuk saham MTEK ya, itu kalau secara teknikal. Kalau kita cek untuk transaksinya, siapa tahu ada yang nampung untuk saham MTEK hari ini. MTEK hari ini tanggal 30 November, secara keseluruhan masih didistribusi. Hari ini AK net sell 22M, PD net sell 18M. YP BK yang nampung, YP masuk 13M, BK-nya masuk 11,5M di saham MTEK yang jadi market maker utamanya. AK net sell 22,7M. MC cenderung scalping trading ya, cuman masih net bet 2,2, valuasinya 38M. Average di 1300-an, floating loss cukup dalam untuk MC. Kemungkinan untuk besok gimana? Coba kita cek aja dari harga tertinggi, harga 11 November yang pegang barang siapa. Dari tanggal 11 November untuk MTEK, AK udah net sell 100,6 ya. Jadi kalau kita cek dari atas ini, dari tanggal 11 November itu asingnya net sell. Ya kita bisa lihat barang-barang asingnya ya, masuk YU aja ini yang paling banyak 1,4M, dan yang jualan AKR, EBK, CCZ, PTP, MC jualan semua MM-an nilainya. Dan untuk lokalnya yang nampung cuman yang nampung YP, NI, SQ, RX, XI, YU, EP ya, sebagian XL masuk, jadi sebagian retail yang nampung di saham MTEK.
Kalau lihat transaksi hari ini belum ada yang akumulasi, ada kemungkinan masih cenderung turun ya. Kalaupun nggak turun paling konsolidasi dulu di bawah. Tapi kalau naik ya siapa ya yang HK? Ini udah di area support juga sih untuk MTEK hari ini. Kalau breakdown mending wait and see aja. Kalau mau average down jangan buru-buru, mending nunggu asingnya mulai masuk. Kalau asingnya belum mulai masuk, sepertinya agak berat ya untuk saham MTEK itu mulai rebound. Oke, itu untuk saham MTEK ya, hati-hati aja kalau besok breakdown dan nggak bisa balik lagi ke atas 1280 ya. Ya, sepertinya agak berat ya untuk saham MTEK dalam jangka waktu dekat ini. Mending kalau mau masuk nunggu ada yang akumulasi atau nunggu asingnya mulai masuk lagi. Untuk saat ini sih untuk asingnya masih asingnya mulai masuk lah hari ini. Oh iya, hari ini walaupun didistribusi untuk asingnya mulai masuk. Ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk asingnya yang masuk hari ini ada AK, BK, YU, ZP, KZ ya. Jadi ternyata hari ini ketika harga ARB itu asingnya udah mulai masuk ya. Mudah-mudahan nggak lama lagi untuk MTEK naik. Misal besok turun itu kemungkinan ya. Ini menurut saya kemungkinan ada perlawanan naik. Harusnya seperti itu. Kenapa ya? Karena asingnya udah mulai masuk. Kalau kemarin asingnya masih jualan ya, ini kita lihat bareng-bareng. Ini kita cek kemarin tanggal 29 asingnya jualan dan hari ini tanggal 30 ketika harga MTEK udah di bawah, asingnya udah mulai masuk, HKBKYU ZP mulai masuk lagi di harga bawah. Jadi ya mudah-mudahan sih untuk koreksi MTEK udah ya sampai sini aja, sampai area 1280. Misal besok turun dulu ya, karena hari ini RP yang nggak menutup kemungkinan dibuka turun dulu, mudah-mudahan bisa balik naik ya, harganya bisa kembali lagi di atas 1280 ya. Oke, itu untuk saham MTEK ya. Ada kemungkinan sih besok ada perlawanan naik, mudah-mudahan seperti itu karena asingnya hari ini net buy ya. Asingnya udah mulai masuk dan distribusinya juga kalau kita perhatikan nggak gede-gede banget ya hari ini. Ya kan? Kalau kita hitung-hitung distribusinya nggak gede-gede banget, asingnya udah mulai masuk. Mudah-mudahan MTEK ya udah koreksinya sampai sini aja ya, kasihan yang nahan floating loss. Oke, itu untuk saham MTEK. Menurut saya sih ada kemungkinan besok mantul naik ya walaupun dibuka merah dulu. Selanjutnya kita cek saham ADMR ya, dan ini untuk saham ADMR itu malah asingnya jualan parah ini di saham ADMR 700-an M tadi ya, kita cek. Untuk hari ini secara keseluruhan untuk ADMR turun 0,6% ke level 1630 ya. Ini pas di area support ya. Tadi sempat naik untuk ADMR sampai ke 1695, dibanting turun lagi ya. Ini sepertinya ada yang jaga harga ya. Ini yang jaga kemungkinan lokal ini, soalnya untuk asingnya jualan hari ini. Hari ini di saham ADMR untuk asingnya yang jualan ada CS, AK, BB, YU, FSZP. Nominalnya ngeri ya. CS net sell 431M, AK net sell 207M, BB net sell 107M, YU net sell 102M. Untuk asingnya yang masuk ada CC, RX, KZ, cuman nggak sebanyak yang distribusi ya untuk asingnya. Sedangkan untuk lokalnya yang masuk ya ini BB, KI, DR, NI, CC, ZP ya. Asingnya bersatu untuk jaga harga di saham ADMR. Kemungkinan untuk besok kalau lihat asingnya distribusi segini banyak agak ngeri ya sebenarnya kalau mau masuk di saham ADMR. Jadi mending wait and see aja walaupun ini harganya di area support ya, takutnya kalau breakdown di bawah itu ya bisa turun lebih dalam ke area 1455. Oke, itu untuk sama ADMR. Mending wait and see aja dulu ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Untuk saat ini sih posisinya udah di area support juga sih. Cuman kalau asingnya jualan banyak seperti itu ya agak ngeri ya di saham ADMR. Selanjutnya kita cek saham Tebik ya. Di saham Tebik juga asingnya jualan walaupun harganya dijaga, ditutup surplus 0,8% ya untuk saham Tebik hari ini.
Untuk saham tebik trennya cenderung bearish ya. Kalau kita cek dari tanggal 26 Juli untuk trennya itu cenderung bearish. Kira-kira besok apakah masih bisa bertahan di area sini atau enggak, mengingat untuk asingnya terus jualan. Coba kita cek untuk saham tebik hari ini tanggal 30 November yang jualan ada CS AKZB ya. CS net sell 429 M, kemudian AK net sell 154 M, ZB net sell 124 M. Ngeri ya. Yang masuk yang jaga harga ini KICC AZ ya. Jadi yang jaga harga ini lokal ya. KICC-nya lokal, aslinya distribusi, lokalnya yang jaga harga. Ya mudah-mudahan masih kuat aja ya ini KI kemudian CC jaga harga di saham tebik. Market maker utamanya CS AKZB, jadi market makernya asing semua. Kemungkinan untuk besok ya kalau lihat asingnya seperti ini mending wait and see aja dulu ya. Takutnya kalau sampai tebik breakdown di bawah itu ya bisa turun lebih dalam ya untuk saham tebik. Oke, itu aja untuk saham tebik. Mending untuk besok wait and see aja dulu, jangan buru-buru buat masuk ya, walaupun harganya udah lumayan di bawah, tapi kalau aslinya terus jualan ya amannya lihat kondisi aja ya. Oke, itu untuk saham tebik. Selanjutnya kita cek saham gudang garam ya. Dan untuk saham gudang garam hari ini ARB. Wah, ARB gudang garam ya. ARB turun ke level 19.950 untuk gudang garam. Ini udah di area support ya. Kalau jebol di bawah itu ya ngeri lagi ya, bisa turun sampai ke level 16 ribuan kalau setelah Fibonacci. Kemungkinan untuk besok gimana, siapa yang hari ini distribusi asing ya, asingnya net sell 100-an M hari ini di GGRM. GGRM hari ini tanggal 30 November untuk asingnya yang jualan ada CS, ZP, YU. CS net sell 145 M, ZP net sell 32 M, YU net sell 3 M. Dan yang masuk untuk asingnya ada BK, RX, CC, AK. Cuman setelah keseluruhan untuk GGRM asingnya net sell. Yang jadi market maker utama hari ini di GGRM, CC, ZP asing ya. Market makernya juga net sell, yang nampung BK, CC, MG. Yang nampung asing juga ya, cuman asingnya lebih banyak distribusi, jadi amannya untuk besok wait and see aja dulu. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Hari ini didistribusi cukup banyak oleh asing. Ngeri ya untuk GGRM. Buat yang nyangkut di atas ya gimana ya, kalau harganya turun sentimennya kurang bagus ya. Kemudian cukai rokok dinaikkan terus ya, agak berat ya untuk GGRM seperti itu. Ya kalau belum punya posisi mending wait and see aja dulu, walaupun harganya udah cukup di bawah. Takutnya kalau sampai breakdown di bawah 19.900 ya bisa turun lebih dalam. Untuk resistennya saat ini di 22.100 ya. Tapi kalau lihat transaksi hari ini ARB di distribusi asing, ada kemungkinan untuk besok dibuka merah dulu. Oke, itu untuk saham GGRM ya. Tetap disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing.